Muhammad Hasan. Sesudah Indonesia merdeka, Aceh lah yang pertama menyumbang emas untuk modal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Aceh pula yang pertama kali memberi pesawat ketika pemerintah tidak punya pesawat karena miskin, dikirim pesawat namanya Selawah. Selawah itu solawat, itu dari Aceh. Dan ketika saya dihubungi, saya memang diminta bicara masalah kebangsaan. Ya, topiknya ini, merawat keberagaman dan kebangsaan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kalau bicara kebangsaan itu kuncinya memang bicara cinta tanah air. Saudara, kuliah itu biasanya kan dikaitkan dengan lingkungan kampusnya. Nah, lingkungan kampus Unsiah ini tentu adalah semangat nasionalisme Indonesia yang tumbuh dari Aceh, yang nafasnya sangat islami. Tadi saya dengar himne Aceh atau Mars Aceh itu ada kata la hukum Islam. Kira-kira yang saya artikan dari pengertian saya adalah hukum Islam, syariat Islam. Itu adalah pedoman, salah satu pedoman kita. Oleh sebab itu saya bicara sekarang nasionalisme Islam yang muncul dari Aceh. Saudara sekalian, bahwa Aceh punya nasionalisme dan rasa bersatu kepada Indonesia itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Dulu di Jawa ada tokoh besar namanya Fatahillah atau Faletehan. Saya tadi bicara dengan Wali Nangro, bicara silsilahnya, dia punya hubungan darah dengan Aceh. Beberapa wali dan raja-raja Islam di Jawa juga punya hubungan dekat dengan Aceh. Ketika Indonesia merdeka, salah seorang pendiri Indonesia yang kemudian ikut merumuskan Pancasila itu adalah Tengku Muhammad Hasan, anggota PPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan, yang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 merupakan satu dari 4 orang Islam, tokoh Islam Indonesia yang diundang oleh Muhammad Hatta untuk berembuk. Bagaimana nih Piagam Jakarta ini masih resisten? Mari kita buat rumusan yang bisa diterima oleh semuanya. Yang resisten siapa? Umat Islam. Diundanglah 4 tokoh. 1 Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. 2 Kasman Singo Dimejo juga dari Muhammadiyah. 3 Wahid Hasyim dari NU. Lalu Muhammad Hasan dari Aceh. Lahirlah kesepakatan bernegara, berideologi negara Pancasila yang berlaku sampai saat ini. Rumusannya yaitu Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945, di mana di situ kata ketuhanan yang tadinya disambung dengan 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa atas kesadaran keberagamaan umat Islam, sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi kebangsaan, demi kebersatuan. Itu Muhammad Hasan. Sesudah Indonesia merdeka, Aceh lah yang pertama menyumbang emas untuk modal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Aceh pula yang pertama kali memberi pesawat ketika pemerintah tidak punya pesawat karena miskin, dikirim pesawat namanya Selawah. Selawah itu solawat, itu dari Aceh. Sesudah itu terus tokoh-tokoh Aceh ikut mewarnai perjalanan Republik. Banyak yang jadi menteri, banyak jadi guru besar, dan seterusnya sampai sekarang sudah mengalami berbagai dinamika dan mungkin sedikit kesalahpahaman, lalu kita kembali bersatu. Nah saudara, kapan sebenarnya nasionalisme Indonesia itu di Aceh timbul? Kalau Indonesia sendiri, kalau dilihat dari sejarah resmi, kapan nasionalisme Indonesia itu dinyatakan? Itu 20 Mei tahun 1908, yaitu ketika lahir namanya Budi Utomo yang menyatakan mereka mendirikan pergerakan organisasi untuk kemerdekaan Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Sebelum itu memang sudah ada gerakan-gerakan. Ada Serikat Dagang Islam, ada Serikat Islam, tapi dianggap belum mengindonesia oleh penulis sejarah. Itu dianggap gerakan Islam, bukan gerakan nasional. Gerakan nasional itu sendiri 20 Mei 1908 yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo. Nah, saudara, Hari Kebangkitan Nasional itu kemudian bergerak terus melalui propaganda. Ya, melalui propaganda, konsolidasi organisasi sampai akhirnya lahir Sumpah Pemuda. Coba slide nomor 1 berikutnya. Sumpah Pemuda. Tahun 1928 dengan 28 Oktober 1928. Isinya propaganda, kita harus merdeka, kita Indonesia.
lalu konsolidasi, mendirikan organisasi, membuat rapat-rapat, membuat tulisan-tulisan di media. Bahkan ada juga gerakan bersenjata agar Indonesia merdeka. Sehingga di situ kata nasionalisme, kebangsaan, itu adalah membangun negara secara bersama, menyatukan suku-suku perbedaan primordial ke dalam satu ikatan kebangsaan dan membangun negara secara bersama serta membelanya. Itulah yang kemudian disebut membela tanah air. Itu tercermin di dalam lagu-lagu, misalnya lagu-lagu wajib, lagu-lagu nasional dan sebagainya. Saudara, saya mempunyai temuan betapa sebenarnya di Aceh itu nasionalisme Indonesia sudah muncul dalam lagu-lagu rakyat berbahasa Arab yang sama isinya dengan lagu-lagu wajib sekarang ini. Sama isinya dengan lagu-lagu, sama isinya dengan lagu-lagu Mars, Nahdlatul Ulama, Himna Muhammadiyah dan lain-lain yang memuji kebesaran Indonesia. Coba nih di Aceh. Aceh itu kalah perang pada tahun 1904. Sejak itu Aceh membara, tidak terima kalah, pokoknya harus merdeka. Dan saudara, hubungan dengan Jawa, dengan orang-orang Islam di Jawa juga kuat, dengan para nasionalis Jawa sudah kuat. Sehingga sebenarnya sebuah lagu yang sering dikumandangkan oleh orang-orang Aceh ketika itu saking marahnya kepada penjajah, kepada Belanda itu muncul mendahului lagu nasional, dan Aceh sudah menyebut Indonesia. Ini saya dapatkan di beberapa literatur yang kemudian juga dimasukkan di dalam podcastnya Fahri Ali, Kofi namanya, ya, kolom Fahri Ali podcastnya. Jadi 1930 itu sudah ada lagu kebangsaan di Ali. Gini, itu pertama gini, katanya kalau ada orang yang sudah sepuh-sepuh itu pasti tahu di Aceh itu. Di Aceh itu dulu ada lagu kalau ada anak kecil digendong, dihibur, sedang main apa? Lagunya itu ya abna ana itu. Ya abna, ini salah tulisannya itu. Ya abna ana atau ya abna ana. Itu ya abna ana itu kalau dalam bahasa Arab itu sama dengan ya ibni. Artinya wahai anakku. Atau ya bunayya, wahai anak tersayangku. Itu ya bunayya. Atau ya bani, wahai anak-anakku. Itu di Al-Quran banyak. Nah, di Aceh pakai kata ya abna ana. Apa? Bunyinya begini. Ya abna ana, jinsana Indonesia, min naumikum, wandur ila wapnikum. Aceh. Hai anakku, jinsana, jenis kita, kebangsaan kita itu Indonesia. Bangun. Bangun dari tidurmu, belalah tanah airmu. Saudara, sebelum ada kata lagu Indonesia Raya di Aceh sudah bilang, jinsana Indonesia. Hai anakku, ya abnana, hai anakku. Kita ini orang Indonesia. Bangun kamu dari tidurmu dan bela bangsamu. Sudah itu ada lagi di Aceh nih. Ada kata tanah air dalam bahasa Arab. Apa bunyinya? Wapani anta abunli salithun min abawaini. Wapani anta hayati wa muna nafsi wa aini. Coba. Wahai tanah airku, engkau adalah ayah yang ketiga bagiku. Engkau adalah ayah bagiku, salithun min abawaini. Ayah yang ketiga sesudah ayah dan ibuku. Orang tua yang ketiga. Aceh menganggap tanah air itu adalah orang tua yang ketiga. Itulah ibu pertiwi. Jadi rasa nasionalisme Aceh terhadap Indonesia sudah mendahului sebenarnya. Atau sudah tumbuh bersama sejak awal dengan gerakan kebangsaan di seluruh Indonesia. Waponi anta abunli salithun min abawaini. Waponi anta hayati wa muna nafsi wa aini. Wahai tanah airku, engkau adalah hidupku. Engkau adalah cita-citaku. Engkau adalah tujuanku. Harapanku. Nah, ini di Aceh. Kata wapon. Nah, coba lihat coba di Jawa. Nahdlatul Ulama juga menyebut kata wapon. Hubbul wapon minal iman. Sehingga ada lagu Syubbanul wapon. Yalal wapon, yalal wapon, yalal wapon, hubbul wapon minal iman. Hai putra-putri tanah airku, mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Wala takun minal khirman. Jangan kau mundur menghadapi tantangan. Inhadu ahlal watan. Bangun, bangun. Saudara, apa kata Syubbanul watan itu? Indonesia biladi anta unwanul fakhoma. Kullu man ya'ti kayoma tomihan yalqahima itu. Yalal watan, yalal watan, yalal watan. Hubbul watan minal iman. Kalau di Aceh sama. Watani anta abunli salithun min abawaini.
Indonesia, saudara. Sudah terucap dalam bahasa daerah, dalam bahasa ibu. Karena Aceh ini lingkungannya Islam, dalam bahasa Arab, karena NU lingkungannya Islam, bahasa Arab. Apa dikata? Indonesia biladi antaun wa nukahuma. Indonesia itu negaraku, wahai Indonesia engkau adalah panji martabatku. Siapa saja datang menghadam, kulluman ya'ti kayoma tomihan yalqahimama. Binasa. Di bawah dulimu. Muhammadiyah coba. Lagu Sang Surya. Sama dengan kum min naumikum, kata orang Aceh. Kum manikum mandurila watnikum. Hai, bangun kamu dari tidurmu, bela negerimu. Sama aja. Sang Surya menggugah umat meninggalkan peraduan. Bangun dari tidur untuk apa? Untuk membela Indonesia, kan? Kalau Muhammadiyah itu Sang Surya telah bersinar, syahadat dua melingkar. Warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Lalu referennya itu begini-gini. Di timur, fajar telah gemerlapan. Menyibak kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Sama, kum min naumikum, sama dengan Aceh. Semangat nasionalisme di Jawa, keislaman di Jawa sama keislaman di Aceh. Sama dengan keislaman di NU. Nah saudara, oleh sebab itu kita sudah punya ikatan batin sudah lama untuk berindonesia, membangun bangsa Indonesia, bangun baik di dalam semboyan, kehidupan kita berbangsa, berlagu, sama. Kita ingin membangun sebuah geopolitik, sebuah bangsa dengan geopolitik tertentu yang kita bangun atas kesadaran kita dengan jiwa-jiwa keislaman kita. Yang apa? Islam yang kosmopolit, Islam yang menerima perbedaan dan mau hidup bersama, seperti nanti saya tunjukkan bagaimana Nabi Muhammad mendirikan itu. Nah, coba lihat berikutnya. Coba lagu Indonesia, ya, Indonesia tanah airku, sama kan? Sama kan dengan Wakoni antahayati. Atau di tanah airku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kum. Bangun. Aceh sudah bilang sejak tahun 1900, bangun, lawan itu penjajah. Muhammadiyah membuat petisi, bangun. Buat petisi dia. Orang Indonesia yang naik haji harus dipermudah. Guru-guru Indonesia harus dibayar gaji yang layak. Bangun. Bangun, hai bangsaku. Gitu. Coba kalau padamu nergi, sama kan? Bangunlah. Watoni antahayat itu, padamu negeri. Kami berjanji. Terakhir, bagimu negeri, jiwa raga kami. Di Aceh dikatakan, wakoni antahayati, wamuna nafsi wa aini. Sama tuh. Lagu wajib nasional. Aceh sudah mendahului. Saudara. Oleh sebab itu, saudara, keindonesiaan kita, keindonesiaan saudara-saudara sebagai orang Aceh harus lebih menonjol daripada orang-orang lain. Karena Anda adalah as-sabiqunal awwalun menurut istilah agama. Barisan yang ikut pada generasi pertama untuk membangun negeri ini, baik ketika menggagas maupun ketika resmi mendirikan di badan-badan resmi negara. Coba, maju tak getar apa? Majulah menang, itu sama dengan ketika NU mengatakan, ya, uluman ya'ti kayoma qamihan yalqahimama. Siapa saja datang, sikat, pasti menang bangsa ini. Syukur. Watoni, kata orang Aceh. Watoni anta hayati. Wamuna nafsi itu, wamuna nafsi wa ini. Anta unwanul fakhoma, kata orang NU. Engkau adalah panji martabatku, sama dengan Raju Syukur. Tanah air pusaka. Nah, Indonesia ini tanah air pusaka. Indonesia harus merdeka. Itu. Sebab itu saudara, inilah ikatan kebangsaan, ikatan hati kita dan perjuangan kita yang harus kita jaga bersama. Kita harus maju bersama. Gitu. Kalau di dalam lagu syukur kan itu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan. Itu kan kalimat dari atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kalau dari sudut ke sudut keagamaan. Nah jadi saudara, mari kita lihat sekarang. Apakah di dalam konsep kebangsaan ini, nafas-nafas keislaman di Aceh, di Jawa, dan di tempat-tempat lain yang penganut Islamnya banyak, apakah bisa kompatibel dengan nasionalisme Indonesia? Mari kita buka berikutnya.